Selamat pagi dan selamat datang kembali di Ruang Mari Belajar. Hari ini kita kembali melanjutkan materi kita masih dengan topik yang sama yaitu topik tenses. 16 tenses di dalam bahasa Inggris. Hari ini kita akan memasuki tenses yang ke-8. Tenses apa dan bagaimana? Ikuti video berikut ini. Kembali lagi bersama saya, kita lanjutkan materi kita, materi tenses dengan tenses yang ke-8, yaitu past, future, perfect tense. Sudah semakin agak rumit ya, karena ini merupakan gabungan dari beberapa tenses yang sebelumnya sudah kita pelajari. Di antaranya ada past tense, ada future tense, dan ada perfect tense. Jadi ini sudah merupakan gabungan dari 3 tenses yang sebelumnya sudah kita pelajari. Langsung saja. Di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita telah merencanakan suatu aktivitas, namun karena sesuatu dan lain hal, kejadian atau rencana tersebut tidak terlaksana. Sehingga kita sering berandai-andai kalau saja kejadian itu terjadi. Berandai-andai. Seandainya saya sudah berangkat ke Jakarta, saya sudah bisa melihat Monas. Seandainya. Oke, itu contohnya. Saya ulang kembali. Biasanya kita telah merencanakan. Perhatikan yang saya bold. Ya, telah. Biasanya kita telah merencanakan. Artinya kejadian tersebut atau perencanaan tersebut terjadi di masa lampau. Beda jika dikatakan biasanya kita merencanakan. Kalau kita merencanakan saat ini, berarti planningnya itu belum tentu terjadi atau tidak. Gitu. Kalau ini biasanya kita telah merencanakan. Berarti kejadian perencanaannya itu terjadi di masa lampau. Masih bingung? Kita lanjut. Saya buatkan di sini 2 contoh kalimat. Diperhatikan ya, perbedaannya di mana. Saya akan ke Jakarta minggu depan. Yang kedua, saya akan telah membeli rumah seandainya saya punya cukup uang 2 tahun yang lalu. Perbedaan pertama kita lihat, minggu depan. Minggu depan itu masa depan. Yang kedua itu 2 tahun yang lalu, berarti kejadiannya sudah berlalu. Kita korek ke sedikit demi sedikit ya. Atau lambat tapi pasti. Saya akan ke Jakarta minggu depan. Saya akan ke Jakarta minggu depan. Berarti planningnya sekarang. Rencananya itu disusun sekarang. Dan akan ke Jakarta minggu depan. Sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya future tense. Ya. Bentuk perencanaan. Yang kejadiannya belum tentu terjadi atau tidak. Nah, jadi contoh kalimat yang di atas ini merupakan contoh kalimat simple future tense. Karena kejadiannya atau planningnya itu disusun sekarang dan kejadiannya belum tentu terjadi atau tidak di masa yang akan datang. Sementara yang kedua, saya akan telah membeli rumah seandainya saya punya cukup uang 2 tahun yang lalu. Dia tidak punya uang berarti dia tidak membeli rumah itu 2 tahun yang lalu. Karena katanya, seandainya saya punya cukup uang 2 tahun yang lalu, saya akan beli rumah. Gitu ya. Jadi, telah merencanakan yang dimaksud tadi itu ya ini. Perencanaannya sudah terjadi di masa lampau. Inilah contoh dari simple, future, perfect tense itu. Memang agak susah ya, agak susah apa ya, dibayangkan karena ya begitulah contoh-contoh kalimat-kalimat di dalam tenses. Semua terkait kata kerja itu.
Kita lanjut saja dulu. Nah, contoh kalimat pengandaian inilah yang sering disebut sama dengan past future perfect tense. Yang tadi, seandainya begini, saya akan begini. Itulah contoh-contoh dari past future perfect tense. Ya. So, what is past future perfect tense? Kita masuk ke intinya. Tadi masih simulasinya ya. Jadi, contoh dari past future perfect tense itu seperti apa sih? Yaitu pengandaian-pengandaian itu. Kalau ada pengandaian-pengandaian ya, itulah contoh dari past future perfect tense. So next, what is past future perfect tense? Oke, past future perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk membicarakan aktivitas yang tidak terjadi. Mungkin terjadi atau sebenarnya dapat dilakukan, namun tidak berhasil dilakukan di masa lampau. Oke, bisa ya dipahami ya, suatu bentuk kata kerja untuk membicarakan aktivitas, kejadian yang tidak terjadi. Perencanaan yang tidak terjadi di masa lampau. Mungkin terjadi atau sebenarnya dapat dilakukan namun tidak berhasil dilakukan di masa lampau. Secara sederhananya, past future perfect tense sendiri memiliki arti sebagai suatu bentuk kata kerja untuk membicarakan kejadian yang akan telah dilakukan di masa lalu. Saya bold lagi, yang akan telah dilakukan di masa lalu. Di masa lalu akan telah dilakukan. Berarti tidak terjadi. Gitu ya. Akan telah dilakukan di masa lalu. Kecuali dibilang akan dilakukan di masa depan, itu belum tentu terjadi atau tidak. Dan itu sudah masuk future tense atau simple future tense. Ini akan telah dilakukan di masa lalu. Berarti tidak terjadi di masa lalu. Itulah contoh dari past future perfect tense itu. Gitu ya. Langsung masuk kita rumusnya. Pengertiannya sudah tahu. Kita rumusnya. Sebelum ke rumusnya seperti biasa saya kasih note atau the most important things to be remembered. Yang pertama pasti selalu ada subjek. Kemudian yang kedua, ini kan ada tenses future. Selalu saya ingatkan kalau ada tenses future, pasti ada kata akan. Akan itu bahasa Inggrisnya apa? Shall atau will. Tapi karena ini merupakan past tense, past future perfect tense, sehingga shall atau will-nya itu kita bentuk paskan jadi should atau would. Sehingga yang kita gunakan modal di sini adalah should dan would. Oke, next. Ada perfect, past future perfect tense. Sehingga di sini ada perfect. Kalau ada tenses perfect tense, ada kata telah. Telah itu bahasa Inggrisnya apa? Have atau has. Tapi yang kita pakai adalah have. Diingat kembali ya kemarin di future perfect tense. Kita tidak menggunakan has karena apa? Kalau sudah ada modal, maka modal akan selalu diikuti oleh verb one atau infinitive. Oke, has itu bukan infinitive. Sehingga yang kita gunakan adalah have. Oke, next. Verb 3. Kalau ada have atau has, maka pasangannya adalah past participle atau verb 3. Oke, next, object, dan kemudian complement. So, dari sini kita dapat buat formula untuk past future perfect tense, subject plus will, correction kok will, should atau would, ini salah ya, should atau would, plus have, plus verb 3, plus object, plus complement. Saya revisi aja langsung, nanti jadi salah mengikuti. Jadi ini tadi should atau would ya. Should atau would. Plus have, plus verb 3, plus object, plus complement. Kita sudah tahu rumusnya. Seperti biasa kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama.
Tetap saya berikan rumusnya supaya tidak salah. Subject plus should would plus have plus verb 3 atau past participle plus object plus complement. Kalimatnya ini. Dia akan telah melihat kecelakaan mobil di jalan itu. Sebenarnya kalau kalimatnya seperti ini agak gantung ya. Agak gantung karena mungkin masih ada kelanjutannya ini. Tapi kita berfokus kepada past, future, perfect tense-nya. Jadi misal kalimat komplitnya seperti ini. Dia akan telah melihat kecelakaan mobil di jalan itu seandainya dia berangkat lebih awal gitu. Tapi seandainya itu kan sudah pengandaiannya, sudah pelengkap dari kalimat ini, tapi intinya sebenarnya adalah yang ini. Dia akan telah melihat kecelakaan mobil di jalan itu. Oke? Dia sebagai subjeknya, akan itu future tense-nya, telah itu perfect tense-nya, melihat itu verbnya, kecelakaan mobil itu objeknya, di jalan itu komplement atau keterangan. Nah, kita lihat, melihat itu sebagai kata kerja, dan yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk ketiga. Melihat itu see, berarti see, saw, seen. Berarti yang kita pakai adalah verb 3, yang ini ya, yang seen. Positifnya langsung kita masukkan ke dalam rumus. Dia, he, atau she, terserah lah ya. He pasangannya should atau would. Kalau should kan cuma dipakai oleh subjek I dan we. Berarti pasangannya adalah would. He would have, ya, have verb 3 seen kecelakaan mobil, the car accident di jalan itu, on the street. He would have seen the car accident on the street. Gitu. Untuk kalimat negatifnya, seperti biasa, tinggal menambahkan not setelah modal. Modal di sini adalah would, sehingga seperti ini. He would not have seen the car accident on the street. Tanpa ada perubahan modal, tanpa ada perubahan kata kerja. Ya. Nextnya, untuk interrogatifnya tinggal memindahkan modalnya ini ke depan. Would he have seen the car accident on the street? Jadi mungkin dari penjelasan pengertiannya, karena kata-katanya belibet gitu ya, agak bingung. Tapi setelah melihat rumusnya dan setelah memahami contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, cuma sebatas kalimat-kalimat berandai, atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai conditional type ya. Gampang kan? Penjelasannya aja, kata-katanya, karena memang begitulah ya materi ya. Padahal sebenarnya pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari itu gampang. Oke, ini contoh yang pertama ya. Saya kasih contoh yang kedua. Tetap rumusnya saya buatkan supaya tidak lupa. Subject, should, would, have, verb 3, object, and complement. Mikhail akan telah menyelesaikan PR-nya kemarin malam. Mikhail akan telah menyelesaikan PR-nya kemarin malam. Oke, Mikhail sebagai subjeknya, akan itu future tense-nya, telah itu perfect tense-nya, menyelesaikan itu verb-nya, PR-nya itu objek, kemarin malam itu complement atau time final. Oke, lupa saya. Untuk time final di dalam past, future, perfect tense, lihat di depannya itu ada kata past tense. Berarti gunakan time final untuk past tense yang ada kata last. Last night, last Tuesday, last Friday, last week, last year, last Sunday, last lah ya. Oke, langsung kita lihat menyelesaikan itu verbnya yang kita gunakan verb 3. So do, did, done ya. Menyelesaikan atau mengerjakan. Jangan ini ya, jangan kaku kali bahasa Inggris itu gitu. Jadi do itu sebenarnya mengerjakan, tapi di sini bisa juga menyelesaikan ya. Oke, contoh kalimat positifnya jadi seperti ini. Mikhail would, tetap would ya, karena subjeknya Mikhail, personal pronounnya berarti he. He pasangannya would. Mikhail would have verb 3 done his homework last night. Untuk negatifnya tinggal menambahkan not setelah modal. Jadi
Mikhail would not have done his homework last night. Tinggal penambahan dot aja di sini ya. Untuk interrogatifnya tinggal memindahkan modalnya ke depan. Would Mikhail have done his homework last night? Just as simple as that. Ya, jadi kalau dikatakan belajar tenses itu susah, sebenarnya bukan susah ya. Cuman perlu clue-cluenya saja. Kalau sudah tahu cluenya dari dasar, perfect tense itu cluenya apa, perfect itu apa, continuous itu apa, sudah gampang. Mau dibolak-balik juga itu gampang ya. Oke, the last one is fungsi dari past future perfect tense. Fungsi past future perfect tense yang pertama digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang akan sudah dilakukan di masa lampau. Akan sudah dilakukan di masa lampau. Akan sudah dilakukan di masa lampau. Di masa lampau akan sudah dilakukan berarti tidak terjadi. Oke. Berfungsi untuk menyatakan suatu kejadian yang tidak sukses pelaksanaannya di masa lampau. Oke, sudah saya jelaskan tadi ya, seperti yang nomor 1. Yang ketiga, berfungsi untuk menyatakan suatu kalimat pengandaian karena tidak terjadi sehingga kita berandai-andai. Ya ini contoh kalimatnya. Masuk tenses past, future, perfect tense. Dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya conditional type. Ada 3 tipe conditional dalam kalimat bahasa Inggris, tapi yang past, future, perfect tense ini adalah jenis atau contoh dari conditional type 3. Okay? And I think that's all. Sudah pengertiannya sudah, fungsinya sudah, rumusnya sudah, contoh-contohnya sudah. I hope all of you understand the material for today. Yang masih kurang mengerti, silahkan dipertanyakan kembali di kolom komentar pastinya ya, di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab. So thank you for watching this video and wish you luck dengan studi Anda. And the last one is see you next.